Halo, selamat pagi pemirsa. Dan tentunya selamat pagi dan juga semangat pagi kita di tahun baru, Rodia, Betul. Nazia. Dan juga ini tahun 2026 di mana kita akan menyongsong kembali tahun 2026 untuk bisa lebih baik dari tahun 2025. Dan pemirsa, seperti biasa saya Dede Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen TVR 09. Selengkapnya. Pemirsa, guna menghasilkan data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional, Komisi 10 DPR RI dukung Badan Pusat Statistik melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026, khususnya di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Guna menghasilkan data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional, Komisi 10 DPR RI mendukung Badan Pusat Statistik atau BPS melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026, khususnya di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Menjelang pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasi Mufidayanti menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah Kota Semarang dan BPS menjadi kunci keberhasilan sensus mendatang. Ia menyebut kualitas data yang akan dikumpulkan harus akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Kita harus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak supaya data yang terkumpul nanti adalah data yang akurat, data yang lengkap, sehingga bisa menjadi landasan dan fondasi untuk pengambilan keputusan ataupun kebijakan membangun ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi dan lebih bertumbuh kembang lagi di masa yang akan datang. Sensus ekonomi tahun 2026 adalah pendataan berskala nasional oleh BPS yang akan dilaksanakan serentak mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Tujuannya adalah untuk memotret kondisi real dunia usaha di Indonesia, mencakup semua skala usaha mikro kecil, menengah, hingga usaha besar, guna menghasilkan data akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI tegaskan pentingnya pengawasan untuk memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, agar daerah dapat memaksimalkan kemandirian fiskal serta menerima hak-hak keuangan secara adil dari pemerintah pusat. Komisi 11 DPR RI menegaskan pentingnya pengawasan untuk memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau Undang-Undang HKPD agar daerah dapat memaksimalkan kemandirian fiskal serta menerima hak-hak keuangan secara adil dari pemerintah pusat. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun menekankan pentingnya memastikan hak-hak daerah terpenuhi, khususnya akses keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat. Baginya, dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana bagi hasil atau DBH merupakan instrumen vital dalam mendukung pembangunan dan kemandirian fiskal di daerah. Kunjungan ke daerah-daerah penghasil tambang bertujuan melihat langsung pengalaman dan kendala pemerintah daerah dalam menerapkan Undang-Undang HKPD, serta memastikan transfer fiskal dari pusat benar-benar mengakomodasi kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah. Nah, kebetulan kan kita ingin bahwa keuangan daerah itu di samping juga bisa mendapatkan akses dari pusat, kita juga kepingin tahu Undang-Undang HKPD itu dilaksanakan dan dipraktekkan dalam pelaksanaannya selama ini dalam 3 tahun terakhir seperti apa. Itu karena itu kan tujuannya untuk apa? Daerah lebih kreatif, kemudian lebih efisien, dan tentunya masih tetap dengan mempertimbangkan hak-hak daerah untuk mendapatkan keuangan dari pemerintah pusat. Komisi 11 DPR RI menegaskan komitmen untuk terus mengawal implementasi Undang-Undang HKPD demi menciptakan hubungan keuangan pusat daerah yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kekhasan setiap wilayah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Siva Fauzia, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sepanjang tahun 2025, sektor pertanahan, tata ruang, dan kepegawaian menjadi prioritas utama kinerja Komisi 2 DPR RI. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di TVR 09.
Saya Andreas Edi Susetio, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang sering disingkat menjadi mantu. Waktu itu setelah kuliah, saya kuliah di ITS menjadi salah satu direksi. Ya, setelah itu tahun 2006 saya berkiprah di dunia internasional, mulai sebagai advisors, baik itu di Bank of China. Bankers itu adalah my word is my bond. Jadi kalau bicara itu tentu semua diperhitungkan. Dan yang ketiga, ini Paus Fransiskus, karena saya dari agama Katolik, yang menjadikan politik sebagai wujud tertinggi dari kasih dan pelayanan. Cash atau cashless? Rekomendasi menurut Bapak? Putu lanang asli. Asli itu Malang. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, aduan sengketa lahan dan layanan aparatur mendorong Komisi 2 DPR RI memperkuat fungsi pengawasan. Ramai aduan sengketa lahan dan layanan aparatur mendorong Komisi 2 DPR RI memperkuat fungsi pengawasan. Sepanjang tahun 2025, sektor pertanahan, tata ruang, dan kepegawaian menjadi prioritas utama kinerja Komisi 2. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda menyebut, dari lebih 600 aspirasi publik yang masuk, mayoritas berkaitan dengan sengketa lahan dan pelayanan ASN. Di bidang kepegawaian, Komisi 2 mendorong penuntasan status 1,7 juta tenaga honorer menjadi P3K, termasuk melalui skema P3K paruh waktu di tengah keterbatasan anggaran. Di bidang pengawasan tadi kami sudah sampaikan panjang lebar, kami sangat bersyukur. Memang belum sempurna, banyak sekali aspirasi masyarakat, ada lebih kurang 600 lebih aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Komisi 2 DPR RI, tapi dari sisi isu kami mencoba untuk menyelesaikan melalui kewenangan yang kami miliki, terutama di sektor pertanahan, tata ruang, di sektor kepegawaian. Kita tahu 1,7 juta honorer sekarang sudah berstatus P3K, dan itu hasil kerja kami dengan pemerintah. Tidak mudah karena di tengah keterbatasan anggaran yang ada, kita masih mengedepankan kepentingan para honorer yang ada di Indonesia. Dan yang paling penting, mereka yang tidak lulus P3K pun tetap kita akomodir menjadi P3K paruh waktu. Nah, ke depan kita akan lakukan revisi terhadap Undang-Undang ASN, kita akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu, ini kerja besar kita bagi demokrasi bangsa. Rifki Nizami menegaskan, revisi Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Pemilu menjadi agenda prioritas Komisi 2 DPR RI guna memperkuat profesionalitas birokrasi, menata pemerintahan daerah, serta menjaga stabilitas demokrasi. Halim dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Menyikapi derasnya perkembangan teknologi digital yang mendorong DPR RI menyesuaikan aturan hak cipta, Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum guna menghimpun masukan dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Derasnya perkembangan teknologi digital mendorong DPR RI menyesuaikan aturan hak cipta. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum untuk menghimpun masukan dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Dalam RDPU ini, Balik menghadirkan perwakilan pemerintah, akademisi, platform digital, dan lembaga manajemen kolektif. Masukan difokuskan pada penguatan konsep revisi Undang-Undang Hak Cipta agar selaras dengan perkembangan teknologi. Balik menegaskan, revisi Undang-Undang Hak Cipta harus adaptif terhadap era digital, termasuk platform digital dan kecerdasan buatan AI. Tujuannya, melindungi pencipta sekaligus menjamin akses publik terhadap karya cipta. Nah, kita berharap setelah ini kita mendapatkan pembulatan, pemantapan, dan harmonisasi terhadap rancangan undang-undang yang diusulkan oleh perorangan. Dan saya yakin percaya, karena sudah sekian kali kita rapat dengan pendapat, belajar, dan mendapat informasi dari banyak, ya, agar undang-undang hak cipta ini akan memberi kesejahteraan bagi pencipta, bagi membuat lagu, pengarang lagu, dan bagi yang mendengarkan sekalian. Demikian. Semua yang berkaitan dengan kemajuan teknologi kita masukkan di sini. AI juga, apapun juga. Karena sekarang rekaman sekarang beda sekali dengan 30 tahun yang lalu. Misalnya 1 menit orang bisa bikin ratusan ribu rekaman saling bersamaan. Nah, ini luar biasa, makanya kita mencoba untuk mengumpulkan semua informasi agar harmonisasi pembulatan dan pemantapan rancangan undang-undang cipta ini dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Demikian.
Kedepan, hasil RDPU akan menjadi bahan pengharmonisan dan pemantapan rancangan undang-undang perubahan undang-undang hak cipta. Balik menargetkan regulasi baru yang adaptif terhadap zaman, melindungi pencipta, dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pada kunjungan kerja ke Ambon, Komisi 8 DPR RI menyerap aspirasi terkait berbagai persoalan strategis, mulai dari layanan haji, bantuan sosial, hingga peningkatan status perguruan tinggi keagamaan. Komisi 8 DPR RI menyerap aspirasi daerah saat kunjungan kerja ke Ambon, Maluku. Berbagai persoalan strategis mengemuka, mulai dari layanan haji, bantuan sosial, hingga peningkatan status perguruan tinggi keagamaan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgi Januratmoko menegaskan, DPR berkomitmen memperjuangkan aspirasi pemerintah Provinsi Maluku dan perguruan tinggi keagamaan kepada kementerian terkait. Aspirasi tersebut meliputi penyelenggaraan haji, program Kemensos dan BNPB, serta penguatan kelembagaan kampus keagamaan. Nanti tinggal kita perjuangkan ke ke kementeriannya masing-masing. Untuk UIN tadi, UIN di Sekolah Tinggi Kristen ya, STKN, Sekolah Tinggi Kristen Negeri. Tadi insya Allah kita perjuangkan juga supaya nanti segera bisa menjadi universitas kan gitu. Sama dengan di UIN yang UIN Ambon, AM Sangaji ya. Sekarang alhamdulillah sudah menjadi universitas juga. Itu yang kita dorong juga. Nanti di sana yang UIN AM Sangaji juga banyak hal-hal yang memang butuh dorongan, terutama infrastruktur tadi, dan juga minta untuk bantuan PL, hibah dari luar negeri ya. Itu tadi mereka minta diperjuangkan. Insya Allah juga sudah kita langsung komunikasikan dengan Kementerian Kemenak dan juga Kementerian Bappenas. Komisi 8 juga menyoroti besarnya anggaran Pemprov Maluku untuk menjaga keharmonisan sosial, namun belum sepenuhnya didukung pemerintah pusat. DPR berjanji akan mengawal tindak lanjut kebijakan agar pelayanan keagamaan dan pendidikan di Maluku lebih optimal. Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, di tengah percepatan transformasi digital nasional, pemerataan akses internet menjadi isu strategis yang menentukan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Saya Andreas Edi Susetio, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang sering disingkat menjadi Mantu. Waktu itu setelah kuliah, saya kuliah di ITS, menjadi salah satu direksi. Ya, setelah itu tahun 2006 saya berkiprah di dunia internasional, mulai sebagai advisors, baik itu di Bank of China. Bankers itu adalah my word is my bond. Jadi kalau bicara itu tentu semua diperhitungkan. Dan yang ketiga, ini Paus Fransiskus, karena saya dari agama Katolik, yang menjadikan politik sebagai wujud tertinggi dari kasih dan pelayanan. Rekomendasi menurut Bapak? Putu lanang asli. Asli itu Malang. Masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, ketersediaan akses internet tidak lagi sekadar penunjang aktivitas, melainkan telah menjadi kebutuhan dasar dalam mendukung pendidikan, pelayanan publik, serta penguatan ekonomi masyarakat khususnya di daerah-daerah yang selama ini belum terlayani secara optimal. Dalam kerangka tersebut, DPR RI melalui Komisi 1 menjadikan pemerataan infrastruktur telekomunikasi sebagai agenda strategis dengan menegaskan kehadiran negara di wilayah-wilayah non-komersial serta mendorong sinergi berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Baktikomdigi mengakui masih ada 2.121 desa di Indonesia yang blank spot atau belum kebagian akses internet. Salah satu infrastruktur internet yang disediakan Baktikomdigi adalah Satelit Republik Indonesia 1 atau Satria 1. Hingga 7 Desember 2025, Satria 1 sudah menghubungkan 30.017 titik layanan publik di seluruh Indonesia, termasuk sekolah, puskesmas, fasilitas pemerintahan, dan titik pertahanan keamanan dengan kecepatan internet hingga 10 Mbps per lokasi. Komisi 1 DPR RI menegaskan pentingnya pemerataan akses internet di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah yang dianggap tidak menguntungkan secara komersial bagi provider swasta. Kesenjangan akses internet bukan hanya menghambat interaksi digital masyarakat, termasuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, tapi juga kualitas pendidikan bagi generasi muda. Pembangunan infrastruktur digital dengan pengadaan BTS, fiber optik, dan jaringan pendukung seperti Satria 1 di wilayah 3T dan wilayah timur Indonesia harus menjadi prioritas pemerintah melalui program Baktikomdigi agar masyarakat di wilayah tersebut juga ikut merasakan transformasi dan kemajuan digital secara penuh. Masyarakat di daerah 3T memiliki kesempatan yang sama seperti masyarakat perkotaan untuk melakukan kegiatan dan interaksi secara daring lintas wilayah, bahkan lintas negara atau internasional. Akses jaringan komunikasi dan internet yang stabil akan membuka peluang ekonomi yang lebih banyak dan memperluas jangkauan layanan publik, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah. Infrastruktur digital ini selain daerah 3T, juga masih ada beberapa daerah yang juga memerlukan sentuhan bakti, karena secara komersial memang tidak memungkinkan atau secara geografis kondisinya sulit. Ke depan nanti setelah infrastruktur ini selesai, yang backbone-nya sudah selesai, dilanjutkan dengan infrastruktur yang masuk langsung ke pengguna-pengguna ya, di puskesmas, di sekolah, di kelurahan-kelurahan atau di kelompok-kelompok tani. Nah, sehingga nanti pemanfaatan infrastruktur yang ada ini bisa maksimal. Contoh misalnya kita ingin belajar sesuatu mengenai misalnya beasiswa di Harvard University misalnya di Amerika, kita bisa lakukan di NTT ini. Tapi kalau kita remote bagaimana bisa ngafir dengan orang yang di Jawa, mereka dapat akses internet sehingga bisa mengadakan misalnya kuliah secara online ke luar negeri. Dengan adanya internet ini didukung oleh Bakti, sehingga tidak lagi Indonesia menjadi daerah yang ada yang maju, ada yang terdepan, ada yang terbelakang. Insya Allah semua menjadi 3T, terdepan, termaju, dan tersejahtera di seluruh Indonesia Raya. Pemerataan akses internet harus diiringi kolaborasi dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat, karena kebutuhan internet di berbagai aspek semakin penting, termasuk di wilayah 3T. Bahkan dalam proses pembelajaran tingkat dasar sampai tinggi membutuhkan dukungan internet. Tanpa jaringan internet yang stabil dan memadai, proses pembelajaran di wilayah 3T dan wilayah timur Indonesia dikhawatirkan semakin tertinggal. Penguatan infrastruktur telekomunikasi tetap menjadi agenda prioritas Komisi 1 DPR RI, sehingga pemanfaatan teknologi dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu, masyarakat diajak memanfaatkan fasilitas internet yang disediakan pemerintah untuk kemajuan masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan digital nasional. Program-program pemerintah ini bisa sinergi untuk memastikan tidak ada lagi yang blank spot di kawasan Sulawesi Selatan, termasuk yang 3T tadi. Karena 3T itu sudah ada visa, apalagi programnya Pak Presiden kita itu bagaimana supaya pembelajaran di Dikdasmen itu di beberapa sekolah itu sudah menggunakan smartboard. Kalau tidak ada internet, tidak mungkin orang bisa belajar tanpa internet. Oleh karena itu kita minta supaya ini betul-betul 100% no blank spot. Pemirsa, matcha menjadi salah satu minuman tradisional asal Jepang yang kini semakin digemari oleh masyarakat.
Betul sekali Dadi dan juga pemirsa, selain rasanya yang khas, matcha juga dikenal memiliki berbagai manfaat baik untuk kesehatan tubuh. Dan setidaknya ada sejumlah manfaat matcha yang dapat dirasakan, mulai dari meningkatkan energi hingga membantu menjaga kesehatan metabolisme. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Bahwa saya, demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa dan juga Dadi nih berbicara terkait dengan matcha. Ini matcha mengandung antioksidan tinggi yang berperan penting dalam menjaga kesehatan sel dan menangkal radikal bebas. Betul sekali Nazia, dan juga pemirsa, konsumsi matcha secara teratur dengan takaran yang tepat dapat menjadi pilihan minuman sehat dalam menunjang gaya hidup seimbang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak 5 manfaat matcha untuk kesehatan tubuh dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Buat kamu pecinta matcha, bersiaplah tersenyum lega karena minuman hijau ini ternyata punya segudang manfaat yang sudah dibuktikan lewat penelitian ilmiah. Jadi, kecintaanmu pada matcha bukan sekedar tren atau ikut-ikutan estetik belaka. Dan buat kamu yang belum pernah mencoba atau mungkin merasa matcha itu terlalu pahit atau rasanya seperti rumput, Intips kali ini akan mengajak pemirsa melihat berbagai manfaat dari mengkonsumsi matcha. Karena katanya, di balik warnanya yang khas dan rasa yang unik, matcha menyimpan kandungan antioksidan super kuat, memberi energi yang stabil hingga berpotensi menjaga kesehatan kulit agar tetap awet muda. Pertanyaannya, benarkah matcha bisa jadi rahasia tubuh sehat dan kulit lebih muda? Fakta atau hanya mitos? Yuk, kita bongkar bersama lewat 5 fakta menarik tentang matcha. Beda dengan kopi yang sering bikin jantung berdebar atau cemas, matcha justru memberi energi yang stabil. Kenapa? Karena di dalamnya ada kombinasi unik antara kafein dan L-theanin. Kafein memberi dorongan energi dan kewaspadaan, sementara L-theanin, asam amino khas daun teh,
membantu menenangkan otak dengan meningkatkan gelombang alfa. Hasilnya, tubuh tetap berenergi tapi pikiran lebih fokus, tenang, dan stabil. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan efek ini bisa membantu meningkatkan performa belajar, konsentrasi saat kerja, bahkan mood yang lebih baik. Jadi, kalau butuh teman saat kerja panjang atau belajar untuk ujian, secangkir matcha bisa jadi pilihan lebih aman dibanding kopi. Siapa yang nggak pengen punya metabolisme sehat? Nah, matcha ternyata bisa sedikit membantu di sini. Kateken dalam matcha berperan meningkatkan termogenesis, proses tubuh membakar kalori untuk menghasilkan panas. Ada studi yang menunjukkan konsumsi teh hijau kaya kateken bisa meningkatkan pembakaran lemak, terutama bila digabungkan dengan olahraga. Tapi perlu dicatat, efeknya modest alias kecil. Artinya, matcha bukan sulap yang langsung bikin langsing. Fungsinya lebih ke pendukung gaya hidup sehat, membantu metabolisme bekerja lebih efisien, tapi tetap harus dibarengi pola makan seimbang dan aktivitas fisik. Jadi, jangan keburu berharap matcha bisa menggantikan olahraga atau diet ya. Penelitian skala besar menunjukkan konsumsi teh hijau rutin termasuk matcha berkaitan dengan kesehatan kardiovaskular yang lebih baik. Senyawa aktif di dalamnya bisa membantu menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat. Gak berhenti di situ, matcha juga berpotensi membantu menstabilkan tekanan darah dan kadar gula darah. Hal ini penting banget karena faktor-faktor ini berkaitan langsung dengan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Makanya, menjadikan matcha sebagai bagian dari rutinitas harian, tentu tanpa gula berlebihan, bisa menjadi salah satu kebiasaan kecil yang memberi dampak besar untuk kesehatan jangka panjang. Selain bikin fokus, matcha juga dikenal punya efek menenangkan. Efek ini datang lagi-lagi dari kombinasi L-theanin dan EGCG yang bekerja pada sistem saraf. Penelitian menunjukkan konsumsi matcha bisa membantu menurunkan stres psikologis, membuat suasana hati lebih stabil dan bahkan meningkatkan kualitas tidur kalau dikonsumsi di waktu yang tepat. Karena itu matcha sering dijadikan bagian dari ritual meditasi atau mindfulness di Jepang sejak ratusan tahun lalu. Jadi, secangkir matcha sore hari bisa jadi cara sederhana untuk recharge energi, menenangkan pikiran, dan siap menghadapi sisa aktivitas dengan lebih rileks. Ini dia alasan kenapa matcha sering disebut superfood. Dalam secangkir matcha terkandung kadar antioksidan yang jauh lebih tinggi dibanding teh hijau biasa. Alasannya simpel, jika dalam teh hijau biasa kita hanya menyeduh daun. Dengan matcha, kita benar-benar mengonsumsi seluruh daun teh yang telah digiling halus. Antioksidan utamanya adalah EGCG yang fungsinya melawan radikal bebas, molekul nakal yang bisa merusak sel tubuh dan mempercepat penuaan. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa EGCG juga dapat membantu menjaga elastisitas kulit, meningkatkan hidrasi, dan memberi perlindungan tambahan terhadap kerusakan akibat sinar UV. Artinya, matcha bukan hanya membantu tubuh melawan penyakit kronis, tetapi juga bisa menjadi teman baik kulitmu biar tetap sehat, kenyal, dan awet muda. Jadi, bukan mitos lagi kalau matcha sering disebut sebagai minuman anti-aging alami. Intinya, minuman hijau ini bukan sekedar tren estetik di kafe, tapi memang punya manfaat yang nyata. Jadi, apakah kamu sudah siap menikmati secangkir matcha hari ini? Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap, menindaklanjuti, dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.